Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Saya Alvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang akurasi dan presisi. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi atau ketepatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan analit yang sebenarnya. Nah, untuk memperjelas definisi dari akurasi itu sendiri, di sini saya menyajikan ada berupa gambar sebuah tempat atau untuk panahan. Nah, di tengah itu ada satu titik yang bisa kita ibaratkan sebagai nilai standar suatu penelitian, misalkan. Nah, kita memanah atau melakukan beberapa kali penelitian. Nah, apabila kita mendapatkan hasil yang mendekati dari standar tersebut, maka bisa dikatakan penelitian yang kita lakukan menunjukkan akurasi. Jadi, akurasi itu sendiri adalah ukuran seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari kuantitas yang diukur. Begitu. Jadi, semakin dekat hasil yang kita peroleh dengan nilai standar, maka semakin akurat hasil penelitian yang kita dapatkan. Sebagai contoh dari akurasi adalah yaitu misalnya kita ingin membuat larutan dengan konsentrasi 10 milimolar, kemudian larutan tersebut diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Hasil pengukuran dapat dikatakan akurat jika nilai yang dihasilkan mendekati 10 milimolar. Jadi semakin kita mendekati dari nilai atau konsentrasi yang diinginkan, maka semakin akurat hasil penelitian kita. Seperti itu. Yang kedua yaitu presisi. Presisi atau ketelitian adalah kedekatan hasil pemeriksaan yang dilakukan berulang dengan sampel yang sama. Untuk memperjelas dari definisi presisi itu sendiri, di sini saya juga mempunyai contoh seperti pembahasan di akurasi tadi, yaitu berupa gambar dari tempat anak panahan. Nah, seperti yang saya katakan, yang berada pada titik tengah itu kita ibaratkan sebagai nilai standar. Sedangkan pada pembahasan presisi ini sendiri, ada beberapa bekas sisa tancapan anak panahan yang berada jauh dari titik standar. Mengapa demikian? Karena kita membahas presisi, maka presisi itu sendiri seperti yang saya katakan adalah menggambarkan keseragaman dan pengulangan pada pengukuran atau menunjukkan seberapa dekat data yang dihasilkan antar pengulangan pengukuran. Jadi, bisa kita lihat dari gambar beberapa dari bekas anak panahan itu memiliki jarak yang sangat dekat antara satu dengan yang lain, tidak seperti pada pengukuran di akurasi tadi, karena yang di akurasi tadi kita hanya membahas tentang seberapa dekat hasil yang kita dapatkan dengan nilai standar yang kita tentukan. Sedangkan presisi ini sendiri adalah seberapa dekat nilai dari beberapa penelitian tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai presisi, meskipun bisa dikatakan jauh dari kata akurasi. Sebagai contoh, ada 2 orang tukang emas diminta untuk mengukur massa bongkahan emas. Nilai massa sebenarnya yang dimiliki emas tersebut yaitu 0,856 gram. 2 tukang emas tersebut melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh masing-masing tukang emas adalah sebagai berikut. Tukang emas A menghasilkan 0,863, 0,869, 0,859 gram. Kemudian tukang emas B 0,875, 0,834, 0,858 gram. Tukang emas manakah yang memiliki hasil pengukuran lebih akurat dan presisi? Penjelasan: rata-rata hasil pengukuran tukang emas A yaitu 0,864 gram dan tukang emas B yaitu 0,856 gram.
Maka hasil pengukuran yang lebih akurat adalah tukang emas B. Mengapa demikian? Karena nilai yang diperoleh paling dekat atau sama dengan massa yang sebenarnya, yaitu 0,856 gram. Karena rata-rata dari pengukuran tukang emas B yang saya katakan tadi 0,856 itu mendekati atau sama persis dengan massa yang sebenarnya, yaitu 0,856 gram. Namun, hasil pengukuran tukang emas A adalah lebih presisi karena nilai yang diperoleh dari setiap pengulangan memiliki perbedaan yang relatif kecil dengan menghitung perbedaan nilai tertinggi dan nilai terendah pada masing-masing pengukuran. Maka diperoleh tukang emas A 0,863 gram dikurangi 0,859 gram, yaitu dengan selisih 0,004 gram. Lalu untuk tukang emas B 0,875 gram dikurangi 0,834 gram sama dengan 0,041 gram. Bisa dilihat dari selisih tersebut, mana selisih yang paling sedikit, maka itu bisa dikatakan sebagai presisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah akan menjelaskan tentang antikoagulan. Antikoagulan adalah zat yang ditambahkan ke dalam darah dengan tujuan untuk menghambat atau mencegah proses pembekuan darah. Ada beberapa jenis-jenis antikoagulan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ETA, merupakan antikoagulan yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan hematologi. ETA memiliki kelebihan, yaitu memiliki sifat zat adiktif yang tidak mengubah morfologi sel darah. Selanjutnya yaitu natrium sitrat. Natrium sitrat bersifat isotonis, mempunyai konsentrasi yang sama dengan cairan di dalam tubuh, darah, dan tidak bersifat toksik. Natrium sitrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu natrium sitrat 3,2% dan natrium sitrat 3,8%. Yang ketiga yaitu antikoagulan oksalat, memiliki sifat yang toksik atau berbahaya. Koagulan oksalat bekerja dengan cara mengikat ion kalsium, dan jika terjadi penambahan oksalat secara berlebihan, maka dapat menyebabkan hemolisis. Keempat yaitu heparin. Heparin bekerja dengan cara menghentikan pembentukan trombin dari protrombin, sehingga menghentikan pembentukan fibrin dari fibrinogen. Jenis heparin yang sering digunakan yaitu litium. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Andra Arsita. Di sini saya akan menjelaskan tentang monokromator. Nah, apa sih monokromator itu? Monokromator adalah alat yang digunakan untuk menseleksi panjang gelombang sehingga hanya satu panjang yang dilewatkan. Monokromator itu terdiri dari yang pertama yaitu celah masuk atau entraslit, berfungsi untuk masuknya cahaya yang berasal dari sumber radiasi. Yang kedua, prisma dan kisi atau grating yang berfungsi mendispersikan atau mengurangi radiasi polikromatis menjadi monokromatis. Yang ketiga yaitu celah keluar atau exit slit yang berfungsi untuk keluarnya cahaya dari monokromator dan memisahkan pita spektral yang diinginkan. Yang keempat, cermin pengkolimasi untuk menghasilkan berkas radiasi paralel. Yang terakhir adalah cermin pemfokus yang membentuk kembali bayangan dari celah masuk dan memfokuskan pada permukaan planar yang dinamakan bidang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyati Namakule. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari detektor. Detektor adalah bagian dari fotometer yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik atau fotodetektor. Jadi cara kerja detektor adalah menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk diubah menjadi signal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh recorder.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Asmawarni akan menjelaskan sedikit tentang kuvet. Kuvet adalah wadah yang digunakan sebagai tempat campuran hasil reaksi yang akan dianalisa di jalur cahaya pada fotometer. Kuvet adalah sebuah tabung kecil dengan penampang melintang berbentuk lingkaran atau persegi yang ditutup pada salah satu ujung, terbuat dari plastik, kaca, atau kuarsa leburan untuk cahaya UV dan dirancang untuk menaruh sampel untuk percobaan spektroskopi. Berikut adalah contoh gambar berbagai jenis kuvet spektrofometer, kuarsa atau UV, dan plastik atau cahaya tampak. Kuvet plastik sekali pakai sering digunakan dalam pengujian spektroskopi cepat, di mana kecepatan lebih penting daripada akurasi tinggi. Kuvet kaca biasanya digunakan pada berbagai rentang panjang gelombang cahaya tampak, dan kuarsa leburan cenderung digunakan dalam rentang UV hingga inframerah dekat.